Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlina. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat, jamaah kajian subuh rahimahullah. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur walhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermuajahah dan bermujalasah dalam rangka bertolakul ilmi, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan kita. Mudah-mudahan kita selalu menapak pada jalan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian yang lalu, sekarang kita akan meneruskan kajian tentang babul ikhtilaf. Ini pada kajian tentang manfaat perbedaan jika dilakukan dengan adab. Kalau kemarin kita sampai pada bab ikhtilaf akhlak. Bapak Ibu yang saya hormati, ikhtilaf itu, perbedaan itu, jika
dilakukan dengan adab, jika dilakukan dengan baik, maka ikhtilaf itu akan menjadi rahmat. Ikhtilaf itu akan menjadi baik apabila dilakukan dengan adab. Maka manfaat perbedaan dilakukan dengan adab. Yang pertama, memberikan banyak pengetahuan tentang dalil yang bisa dijadikan dasar perilaku. Ketika ada beberapa perbedaan di kalangan para fuqaha, di kalangan para ahli madzhab, maka akan semakin kaya tentang dalil. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini juga boleh. Misalnya terkait dengan auratnya laki-laki itu batasannya dari apa sampai mana, batasannya dari mana sampai mana. Kalau menurut Imam Syafi'i, bahwa aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Ada yang berpendapat lain lagi, aurat laki-laki itu hanya kubul dan kebun, atau dalam bahasa kitabnya lebih ekstrim lagi, baina kubul wa dubur. Ini lebih ekstrim lagi. Jadi antara lubang depan dan lubang belakang. Nah, perbedaan yang seperti ini, jika dilakukan dengan dalil, maka sah-sah saja, menambah pengetahuan kita tentang dalil yang bisa dijadikan dasar perilaku. Kenapa kok dia seperti itu? Karena dalilnya ini. Kenapa dia seperti ini? Karena dalilnya ini. Yang pertama. Yang kedua, wahana untuk melatih daya nalar, saling sumbang pemikiran, membuka kesempatan yang luas untuk mengetahui konsep yang tidak mudah dijelajahi sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat masyhur bagi kita bahwa hubungan para imam madzhab, para pendiri madhab, adalah hubungan antara murid dan guru. Bagi kita, hubungan antara murid dan guru di kalangan manusia seperti kita tentu memiliki adab-adab dan perilaku yang unik. Guru akan senang atau bangga ketika muridnya berhasil. Di tengah keberhasilan yang dimiliki oleh sang murid, dia tetap akan menghormati gurunya. Begitu pula terjadi hubungan interaksi yang beradab ketika misalnya Imam Malik sebagai gurunya Imam Syafi'i saling sumbang pemikiran, diskusi dan lain sebagainya,
antara guru dan murid. Sampai bisa saja antar mereka, antar beliau pendiri sang madhab masing-masing memiliki perbedaan-perbedaan ketika dalam hal-hal tertentu yang memang satu sama lain tidak bisa disamakan. Akan tetapi antara masing-masing guru dan murid Imam Malik dan Imam Syafi'i ini mengetahui konsepnya masing-masing yang mana tidak bisa ditemukan. Ketika duduk bersama berdiskusi, nalar mereka kemudian mengolah sebuah permasalahan dengan nalar masing-masing, dengan dalil masing-masing, dengan pendapat masing-masing, dengan pikiran masing-masing, ternyata konsepnya tidak akan ketemu. Ya tetap masih bisa duduk bersama, masih dapat bercanda bersama, masih dapat belajar bersama. Misalnya cerita yang sangat masyhur di antara beliau-beliau tentang konsep rezeki. Ketika Imam Malik memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menanggung rezeki bagi siapa yang bertawakal kepada Allah, bahwa hasbuh, maka Allah yang akan menanggung rezekinya. Seperti burung yang pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, kemudian pulang setelah sore harinya, paruhnya dalam keadaan penuh. Ini menandakan bahwa telah kenyang dia. Maka beliau berpendapat ketika dalam diskusi dengan muridnya yaitu Imam Syafi'i atas hadis tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi rezeki hamba-hambanya termasuk manusia apabila dia telah berserah diri kepada Allah. Maka urusan yang lain akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi muridnya Imam Syafi'i dengan pendapat gurunya Imam Malik tidak sependapat. Wahai guruku, tentang bab ini aku tidak sependapat dengan engkau. Bagaimana apabila ada seekor burung yang tidak keluar dari sangkarnya, dia malas, hanya tidur-tiduran saja, apakah dia akan dapat rezeki? Kata Imam Syafi'i. Maka Imam Malik bilang sama Imam Syafi'i sebaliknya, kalau seperti itu buktikan teorimu. Kalau teori itu benar, kalau teori itu sejajar dengan kenyataan yang ada, kalau teori itu dibangun berdasarkan hal-hal yang ada di masyarakat. Akhirnya untuk membuktikan itu, Imam Syafi'i keluar mohon izin kepada gurunya untuk membuktikan bahwa rezeki itu harus dijemput, rezeki itu harus diusahakan, rezeki itu harus ada nilai-nilai perjuangan, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi rezekinya. Sedangkan kalau Imam Malik tidak, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dengan mantap, maka Allah akan mencukupi segala urusannya. Ini barangkali bapak-bapak dan ibu yang ada di sini
lebih memilih konsep yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi ketika kemudian Imam Asy-Syafi'i izin kepada gurunya, diizinkan ya sudah. Karena engkau ingin membuktikan teorimu, maka saya izinkan. Keluarlah Imam Asy-Syafi'i, keluarlah dari majelis tersebut, izin dengan baik-baik dengan gurunya. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i melihat ada kebun kurma yang sedang dipanen. Beliau kemudian bertanya kepada orang yang sedang memanen, "Wahai Tuan, apakah ini kebun milik? Kalau seperti itu saya mengajukan diri untuk ikut memanen kurma yang sedang dipanen dari kebun. Saya akan ikut bekerja." Ya sudah, tidak apa-apa. Kebetulan ini lagi kekurangan orang untuk memanen kebun kurmaku yang buahnya sangat banyak. Bekerjalah Imam Asy-Syafi'i dengan cara memanen buah kurma yang ada di kebun tersebut dari pagi sampai sore. Begitu sore pekerjaannya selesai, Imam Asy-Syafi'i kemudian mendapatkan upah. Ini upahmu berupa uang, dan ini sebagai hadiah karena pekerjaanmu bagus, tak kasih 2 tangkai kurma. Sangat senang Imam Asy-Syafi'i. Senang yang pertama adalah dia bersyukur bahwasanya konsep yang ditawarkan kepada gurunya dan berbeda pendapat dengan konsep gurunya itu bisa dibuktikan. Rezeki itu harus disebut, harus bekerja, baru akan dapat rezeki. Bergegaslah beliau setelah selesai bekerja, membersihkan diri, habis sholat maghrib beliau langsung meluncur ke rumah gurunya dengan tidak lupa membawa kurma dan uang hasil dari upah memanen kurma. Begitu sampai ke rumah gurunya, beliau bergegas menemui gurunya, yaitu Imam Malik. "Wahai guruku, aku izin untuk menyampaikan bukti terhadap teori yang aku sampaikan tadi pagi. Aku berpendapat bahwa rezeki itu harus dicari, rezeki itu harus diusahakan. Dan teori itu berbeda dengan teori. Dan ini buktinya, tidak mungkin kurma ini sampai di depanmu dan uang ini sampai kepadaku yang sekarang aku berikan kepadamu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa teori ini benar. Rezeki harus bekerja, rezeki harus diusahakan. Kemudian gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, yang teorinya berbeda, beliau hanya senyum-senyum saja. Teori itu benar, kata Imam Malik, membenarkan teorinya muridnya. Teori itu benar, bahwa rezeki itu harus diusahakan. Tapi teori itu juga benar, kata Imam Malik. Maka Imam Asy-Syafi'i kemudian berkata, "Kok teori guru juga benar?" Iya, teori itu juga benar. Saya dari tadi pagi setelah berdebat dengan engkau, saya tidak kemana-mana.
hanya di rumah saja. Nah, korma sampai di sini sama Allah. Ini menandakan bahwa teori saya juga benar. Kalau kita yakin kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusannya. Saya tidak kemana-mana, kami dapat korma, juga dapat buah. Tadi pagi saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan buah kurma yang terbaik. Saya tidak kemana, tidak memetik, tidak jadi tukang pekerja pemanen kebun kurma, tapi dapat kurma dan dapat buah hanya di rumah. Teori itu juga benar. Maka Imam As-Syafi'i dan Imam Malik semuanya tersenyum dan tertawa. Nah, dalam hal konsep rezeki memang kadang-kadang seperti itu. Perbedaan dalam teori, perbedaan dalam praktek memunculkan dua teori yang dimiliki dua orang tersebut adalah teori yang sama-sama benarnya. Ada yang kadang-kadang kita sampai menggebu-gebu dengan teori yang berbeda, kemudian kita paksakan orang yang berbeda teori itu harus menerima teori kita. Ya orang ini untuk duit yang bekerja, yang satu sudah cukup tawakal. Akhirnya tidak mau ketemu lagi gara-gara itu, tidak mau ketemu. Temu aja tidak mau. Bahkan ketika sholat jejeran langsung cari. Kenapa jejer kayak teori ini ngawur kayak teori tidak benar, teori ini salah. Bahkan kadang-kadang dikafir-kafirkan. Ini kan kasus. Hanya kadang-kadang hal-hal yang remeh. Nah, ternyata memang wahana untuk melatih daya nalar, saling sumbang pemikiran, membuka kesempatan yang luas untuk mengetahui berbagai konsep yang tidak mudah dijelajahi sendiri. Yang ketiga, manfaat berbeda jika dilakukan dengan adab memunculkan banyak alternatif solusi bagi seseorang yang menghadapi sebuah fenomena tertentu. Misalnya terkait dengan batal dan tidaknya wudu. Menurut Imam As-Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan atau senggolan menjadikan wudu kita batal. Nah, kemudian ketika orang melakukan tawaf berdesak-desakan dalam kondisi tertentu, maka akan sulit untuk sampai kepada rukun, syarat dan lain sebagainya dalam tawaf, karena berdesak-desakan, senggolan wudu lagi, tidak sampai-sampai. Akhirnya mencari pendapat yang lain. Ternyata ada senggolan yang tidak memunculkan syahwat, maka tidak membatalkan. Ini bisa jadi alternatif. Asal kita dalam mengelilingi Ka'bah ketika melakukan tawaf dan senggolan dengan yang lain, yang lawan jenis tidak memunculkan syahwat, maka tidak batal. Ini bisa jadi alternatif. Asal jangan kemudian mumpung di sini banyak orang-orang yang cantik-cantik tak senggol baik, batal. Boleh. Bapak Ibu yang saya hormati, menghindari dampak buruk dari perbedaan. Yang pertama adalah tidak berlebihan. Iyyakum wal ghulu fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghulu
fiddi. Hendaklah kalian, ini kata Rasul Muhammad SAW berpesan kepada kita, hendaklah kalian menghindari sifat ulu itu berlebihan. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil fitni. Sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian itu berlebihan dalam agama. Nah, berlebih-lebihan dalam agama ini memiliki cirinya antara lain selalu memperbanyak pertanyaan yang hanya menghasilkan kesusahan dan kesulitan. Padahal prinsip umum dalam agama adalah tasbih. Jadi hal-hal yang bersifat kebiasaan manusia yang tidak prinsip tidak usah dipersulit. Ada orang pakai kacamata. Kamu pakai kacamata itu dalilnya apa? Pakai kacamata maksud pakai dalil. Misalnya kayak gitu. Ini hal-hal yang remeh-remeh kayak ini tidak usah kemudian tanya-tanya. Kayak gitu, tanya, Pak Ustaz, saya kalau sholat tahajud jam 4:20 menit boleh tidak? Subuhnya jam 4:25 menit. Masih ada waktu 5 menit. Boleh tidak Pak Ustaz? Kemudian dijawab. Setelah dijawab, tanya lagi. Lah kalau kurang 3 menit boleh tidak Pak Ustaz? Ini kan ngangel-ngangel. Dijawab lagi. Lah kalau kurang 1 menit bagaimana Pak Ustaz? Terus dijawab lagi. Setelah itu Ustaznya tanya. Nah kamu sholat tahajud enggak pernah. Lagi yang seperti itu. Maka bersifat dulu yang kadang banyak pertanyaan yang kemudian menyusahkan diri kita sendiri, bagian dari sifat orang-orang Bani Israel. Bagian dari sifat-sifat orang yang dulu pernah hidup di muka bumi ini mempersulit dirinya sendiri dalam melakukan agama dan keberagamannya. Kalau memang tidak prinsip dan tidak penting, maka kita tidak usah kemudian membesar-besarkan. Kalau memang sudah tahu beda, ya sudah, kita maklumi perbedaan itu yang tidak akan pernah ketemu. Dan kita tidak boleh memaksakan. Agama ini prinsip umumnya adalah tashil, mempermudah sesuatu yang memang ada jalur untuk bisa melakukannya. Tidak kemudian membuat hal-hal yang remeh-remeh dibikin ruwet dan mumet. Pak Ustaz, kalau musim hujan seperti ini, sholat pakai mantel boleh atau tidak sih? Nah kalau ditanyakan lah, sampai pernah sholat pakai mantel enggak? Enggak, ya enggak usah ditanya. Ini kadang-kadang aneh-aneh saja. Tapi ya memang ada yang seperti itu. Padahal prinsip agama kita yang tashil, mempermudah. Berikutnya, tidak memastikan dan menolak dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah kita tidak boleh menolak. Kalau ada sesuatu yang memang berbeda, oh itu adanya 2 kali, oh ini adanya sekali biasa. Karena masalah ijtihadiyah tidak penting.
Oh, itu barangkali kepercayaannya masih seperti itu, keberagamannya masih dalam tanda kutip butuh diperkuat dengan dalil-dalil, butuh diperkaya dengan keragaman pendapat para ulama, sehingga ada orang dalam beragama itu sangat kaku sekali. Kalau beda dengan dirinya dianggap sesat, ini kan repot. Sampai misalkan nek sholat nang kene rukui kudu putih, karena dia memang sesungguhnya sangat suka terhadap warna putih, hingga dia membuat peraturan sholat nang masjid kudu nganggo putih, yang tidak putih tidak diperbolehkan. Nah, ini kan kita tasgil dalam beragama ini. Seperti ada kemudian masalah ijtihadiyah yang menimbulkan dua ustadz yang masing-masing memiliki pengikut saling ngejek. Yang satu ketika ngajar ulang spekret hidup binang rumah ustadz dari ngajar bilang, ono ustadz memilih. Ustadznya padahal punya lele betul. Ada ustadz memelihara lele, padahal lele itu biasa makan kotoran. Kok orang cici ya ustadz, koyo lele, ono sumute. Besoknya begitu yang ustadz yang DC itu mulai spekret tambahi stroke hidup dari rumah sini. Nek dadi ustaz posisine kere ora usah ngece. Nek ora mampu mangan lawuh lele, isin mangan sego tempe ora usah ngece. Ustaz kiri hati. Kayak gitu. Hingga serang-serangan terus. Padahal hanya masalah remeh-remeh, masalah ijtihadiyah, bahwa lele itu termasuk hal yang diperbolehkan atau bukan, termasuk jalalah atau bukan. Maka pastikan bahwa hal-hal yang ijtihadiyah kita tidak gampang menolak. Itu urusan ijtihadiyah. Memperkaya wawasan tentang perbedaan pendapat para ulama. Oh, ini boleh, ini tidak boleh. Bahkan kadang-kadang di antara para sahabat terjadi perbedaan yang sangat tajam. Misalnya ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ahli Quran. Karena ahli Quran, maka orang-orang sahabat-sahabat ketika ada permasalahan terkait dengan Al-Quran merujuk pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah berbeda pendapat dengan sahabat-sahabat yang lain, dan beliau hanya diikuti oleh muridnya bernama Atta. Hanya itu. Berbeda dengan pendapat-pendapat sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain mufakat terhadap pendapatnya. Pendapat siapa? Pendapat Zaid bin Sabit. Beliau ahli dalam urusan ilmu waris. Nah, yang diperselisihkan dalam berbeda pendapat itu dalam waris. Ibnu Abbas memiliki pendapat sendiri, Zaid bin Thabit memiliki pendapat sendiri. Ibnu Abbas waktu berbeda pendapat itu muridnya hanya Atta yang sependapat dengan gurunya. Hingga ini nek aku meninggal dunia atau mati bareng pendapat ini, barangkali nanti tidak ada yang mengikuti. Tapi sahabat mayoritas yang lain itu sependapat dengan Zaid bin Sabit.
dalam 4 perkara masalah warisan. Dan ini menjadi perdebatan yang sengit, tapi mereka saling menghormati. Yang satu ahli Quran, yang satu ahli waris, menjadi rujukan pada waktu itu. Zaid bin Sabit, Al-Qurannya juga tidak diragukan, tapi dalam urusan Al-Quran Ibnu Abbas menjadi rujukan, dan keilmuan Al-Qurannya Ibnu Abbas juga tidak diragukan, tapi Zaid bin Sabit dalam urusan ilmu mawaris menjadi rujukan. Sampai kemudian para sahabat ini berbeda dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Para sahabat tetap menghormati beliau sebagai sahabat yang kemudian memiliki kapasitas dan kapabilitas. Coba kalau kita, inilah indahnya kalau perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah itu bisa memperkaya wawasan. Kalau kita misalnya berbeda pendapat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu saja yang berpendapat beda itu bisa dikafir-kafirkan. Yang lain sama. Tapi hanya dia yang berbeda itu bisa dikafir-kafirkan. Itu memang aneh. Orang umum bahasa. Itu bolong kain, sama naik bolong kain bisa jadi orang umum, bisa disesatkan saja. Tapi di kalangan para sahabat, walaupun satu orang yang berbeda pendapat memiliki hujah yang kuat, maka saling menghormati. Ini hebatnya seperti itu. Berikutnya memperjelas problem, pengertian dan istilah sehingga tidak memperdebatkan omong kosong. Kadang-kadang kita ini menawarkan dua pemikiran yang satu sama lain saling kontradiktif, sehingga ketika akan berdiskusi pengertiannya dijelaskan dulu, disamakan. Dan nanti tidak akan melebar kemana-mana. Misalnya akan berdiskusi masalah nikah siri. Nah, nikah siri itu apa? Disepakati dulu pengertiannya. Apakah nikah siri itu terminologinya atau pengetahuannya nikah yang tidak dicatatkan di catatan agama, catatan administrasi negara, atau nikah siri itu nikah yang sepi-sepian, yang tidak ada orangnya, tetangganya diundang. Ini kalau pengertiannya sudah berbeda, istilahnya sudah berbeda, maka akan memperdebatkan sesuatu yang berbeda juga. Maka istilah itu harus sama, dipersamakan dulu, dipersepsikan dulu, hingga nanti akan memperdebatkan sesuatu yang baik. Sama-sama misalnya istilahnya yang diperdebatkan itu sama, tapi pengertiannya beda, bisa jadi ribut, dituduh kamu ini misalnya PKI, kamu ini PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, sekarang partainya sudah tidak ada. Yang saya maksud bukan partainya, yang saya maksud adalah ideologinya. Nah, ini sudah berbeda kalau seperti itu. Ketika berbeda istilah, maka bisa saja menimbulkan persepsi yang berbeda. Atau kadang-kadang istilahnya sama, dijelaskan dengan cara yang sama, menimbulkan penjelasan yang kontradiktif. Untuk menjelaskan ini kira-kira bisa seperti ini. Ada seseorang yang jualan tombak
dan jualan tameng perang. Dia di pasar bilang, ini tameng adalah tameng yang terbaik sepanjang masa. Kalau digunakan, tidak ada satu jenis senjata pun yang bisa menembus tameng ini. Jelas. Jenisnya, bahannya dari ini dan ini, tahan dari senjata apapun. Dijelaskan. Setelah itu ada orang yang nonton, semakin banyak, karena tertarik dengan tameng tersebut, karena tameng kebal senjata. Setelah tameng dijelaskan, dia ambil tombak menjelaskan, ini tombak tertajam di dunia. Tidak ada satu tameng pun yang bisa menghalangi tombak ini. Ini kan kontradiktif. Yang satu tamengnya hebat sekali, yang satu menjelaskan tombaknya tajam sekali. Kemudian ada yang bertanya, yang nonton itu, coba tombak itu diadu dengan tameng, tembus tidak kira-kira? Setelah tombaknya diadu dengan tameng, ternyata tamengnya tembus. Wah, ini menandakan bahwasanya kadang-kadang apa yang kita tawarkan dalam perdebatan, dalam logika, dalam berpendapat, kadang-kadang pendapat kita itu saling bertabrakan. Sudah tahu kalau ini itu boleh, tapi dipersulit-sulit sendiri. Anak sholat nganggo sarungan dodol, jerone orang kok iki sholat sah ora ya, dipikir masih suwi ora panas. Barang sholat waktunya entek, wah ora kae iki yo, wong kuwi ora katon, misalnya kayak gitu. Ini kan dibikin ulah sendiri, dibikin sulit sendiri dan lain sebagainya. Maka untuk menghindari dampak perbedaan, memperjelas problem, pengertian dan istilah, sehingga ketika harus berdebat itu tidak omong kosong. Nah, berikutnya menghindari dampak perbedaan pula, memprioritaskan masalah-masalah umat yang lebih besar. Kita sekarang dalam urusan politik bisa berbeda, dalam urusan paslon bisa berbeda, tapi harus utamakan masalah umat yang lebih besar, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga agar kondisi ini tetap damai, menjaga bahwa kondisi ini harus tetap berjalan sesuai dengan realnya, saling menghormati. Pasang gambar A, sampai pasang gambar B, anggone pasang gambar C. Wah, tonggo kok luwih gede, jenengan gawe MMP sing bisa nutup omahe sampean. Misalnya kayak, wah, sah ini. Tapi kalau kemudian yang dibahas adalah masalah-masalah umat yang lebih besar, hal-hal yang tersebut tidak perlu dilakukan. Panas-panasannya kemudian kelewat dan kemudian meletakkan hubungan. Toh perbedaan yang terjadi ini kalau sudah tanggal 14 nanti presidennya yang jadi itu sama. Podo bae. Masa presidennya sing digantung nang tembok dipasang itu yang tidak jadi, kan tidak mungkin. Maka utamakan yang besar. Bekerja sama dalam masalah-masalah yang disepakati, toleransi dalam masalah yang diperselisihkan, menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, abang, hijau, kuning, biru, ungu, violet, itu sama saja bagi kita. Podo bae. Asal masih mengucapkan
depan kalimat la ilaha illallah. Inilah tauhidul kalimat atau kalimat tauhid yang kemudian Tuhan yang disembah sama, inilah yang menyatukan kita tahan membaik sama saja, yang kita sembah sama, kenapa kemudian harus kita? Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan kajian terkait dengan babul ikhtilaf di masalah-masalah yang bisa saya sampaikan untuk bisa kita ambil manfaatnya. Tentu ada hal-hal yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Mari kita bersama-sama akhiri kajian ini dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.